Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial setiap follower Instagram @pmb_ump. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Ngobrol Asyik pada sore hari ini dengan saya Kamir dan ditemani oleh Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini sudah hadir Pak Dedi. Bapak monggo boleh memperkenalkan diri Pak ke follower setia Instagram @pmb_ump Pak. Oke, halo selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Irawan MPD, Kaprodi PGSD UMP. Oke. Para follower setia @pmb_ump sudah berkenal ya dengan Pak Dedi, Pak Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, nih buat para penonton semua nih, follower @pmb_ump, pada saat masa pandemi ini tidak membatasimu untuk mendapatkan informasi, terutama untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar nih. Nah, buat para penonton nih, teman-teman yang ingin mendaftar di pendidikan guru sekolah dasar, bisa banget daftar di jalur smart nih teman-teman. Nah, dalam kurang lebih 40 menit ke depan kita akan membahas tentang mungkin dari apa itu PGSD, apa nanti mau kerjanya mau ngapain, kuliahnya tuh ngapain aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya atau tanya apa aja tentang PGSD atau tentang seputar UMP, nanti bisa langsung tulis di komen teman-teman. Insya Allah langsung dijawab langsung oleh Pak Dedi, seperti itu. Ya, langsung aja nih teman-teman ke pertanyaan pertama nih teman-teman. Pak, kenapa sih apa Pak perbedaan PGSD UMP sama PGSD yang lain Pak? Boleh dikasih tahu ke teman-teman Pak. Oke, sebelum saya jawab boleh ya saya sapa dulu untuk silakan. Yang pertama mahasiswa PGSD. Halo, selamat sore mahasiswa PGSD. Semangat ujian walaupun kendala teknis, kalian tetap harus bersabar gitu ya. Lalu untuk para alumni PGSD UMP dari mulai angkatan lulusan 2011 sampai 2020. Oke, mudah-mudahan tahun depan kita bisa jumpa dalam temu alumni di PGSD UMP. Oke, jadi PGSD UMP ini memiliki banyak keunggulan ya. Tapi kalau saya cerita dulu nih, PGSD UMP ini sudah 13 tahun nih umurnya di UMP. Ya, akreditasinya sekarang akreditasi B, dan insya Allah mudah-mudahan Agustus nanti bisa berubah jadi A karena kita sedang proses akreditasi ulang. Ya, mudah-mudahan, mohon doanya dari teman-teman. Kemudian di PGSD UMP ini sudah memiliki banyak doktor ya, hampir 36% atau 9 dosen di PGSD UMP ini sudah doktor. Kemudian profesornya juga sudah ada 2 ya dari FKIP sendiri itu. Nah, yang lainnya masih bergelar magister dan proses untuk doktor ya, untuk S3-nya. Kemudian perbedaannya nih dengan prodi PGSD di univ lain Pak. PGSD universitas yang lain. Oke. Berarti kita bicara masalah keunggulan ya kalau begitu ya. Nah, kalau keunggulan di prodi PGSD UMP ini yang jelas mahasiswa kami ini ditekankan sekali untuk menjadi seorang guru ya. Jadi kompetensi seorang guru ini kami tekankan sekali. Kemudian ditambah lagi nih, mahasiswa kami juga sangat kreatif ini. Jadi selain 4 kompetensi guru profesional, itu juga mahasiswa kami menekankan potret PGSD. Apa itu potret? Potret itu profesional, kemudian O-nya adalah original, T-nya teoritis, kemudian reflektif, evaluatif, dan tauladan. Nah, tadi baru saja diperdengarkan lagunya itu adalah Mas PGSD karya dari mahasiswa. Jadi betul-betul mahasiswa kami ini profesionalisme itu dibentuk dimulai dari mahasiswa gitu. Kemudian yang lainnya secara fasilitas banyak nanti sambil kita bincang-bincang ya untuk yang lainnya. Oke, nah itu teman-teman, tadi teman-teman potret teman-teman keren sekali. Jadi mahasiswa PGSD UMP dibekali skill ya Pak, dari kuliah sampai nanti pun lulus sudah mempunyai skill khusus seperti tadi teman-teman. Pada saat opening kita sudah punya skill seperti tadi menyanyi ya Pak. Oke. Walaupun nanti juga kita kan bahas nih Pak, karena kan dengar-dengar PGSD juga ada menari juga Pak, dan lain-lain, ada yang lain. Karena nih teman-teman, kalau buat info teman-teman, kalau di PGSD khususnya jurusan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu kan biasanya fokus ke satu mata pelajaran ya Pak. Nah,
saya dengar-dengar nih kalau PGS ini kan banyak Pak, karena nantinya kan karena kita dari prodi PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar. Jadi nanti ke sekolah dasar maka guru itu harus bisa di hampir semua makul nih Pak. Nah, itu gimana tuh Pak kalau di masa kuliahnya Pak? Apa yang dipelajari sih Pak kira-kira? Apa cuma yang materi di SD atau apa saja nih Pak kira-kira? Gambarannya untuk mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa pendidikan guru sekolah dasar nih Pak. Ya. Jadi di PGS ini sebetulnya ada 5 mapel dasar ya. Jadi IPA, IPS, kemudian bahasa Indonesia, PKN, matematika ya. Selain itu untuk keunggulannya ini adalah di mata kuliah di PGS itu ada kesenian ya. Ada seni tari, seni kriya, dan seni musik. Juga. Tidak ketinggalan juga ada budaya Banyumasan juga di mata kuliah kami ada. Gitu. Luar biasa tuh teman-teman. Jadi tidak hanya fokus ke satu mata kuliah ya Pak, tapi tadi ada 5 teman-teman serta ada tambahan yang lainnya. Add-on-nya ya Pak. Iya. Nah juga ini teman-teman, karena di prodi PGSD itu teman-teman nanti, karena kan ini fokusnya ke pendidikan guru sekolah dasar Pak. Nah apakah bisa Pak, selain jadi guru sekolah dasar yang profesional, prospek kerja yang bisa dimiliki oleh calon para mahasiswa yang di PGS itu apa sih Pak nanti Pak setelah lulus Pak buat mereka? Tentunya prospek kerja, kalau bicara masa prospek kerja, kalau bicara setelah lulus PGS mau jadi apa itu, kalau pertanyaan seperti itu sih terserah terserah alumninya mau kerja dari apa gitu ya. Tapi kalau bicara masalah prospek kerja itu, yang pertama yang jelas di lulusan PGS UMP menjadi guru profesional itu pasti, karena selain juga apa tadi saya sampaikan ada kait dengan potret dan sebagainya tadi, kemudian juga di PGSD khususnya di FKIP UMP juga ada program PPG juga gitu ya, jadi diarahkan ke sana. Kemudian yang lainnya adalah prodi PGSD memiliki keunggulan di bidang seni tadi itu ya. Nah, di bidang seni. Nah, kemudian prospek kerjanya tentunya bisa menjadi seorang praktisi seni kan gitu ya. Baik itu seni musik, seni tari, atau seni kriya gitu. Kemudian selain itu di mata kuliah itu juga ada mata kuliah kewirausahaan. Mahasiswa alumni bisa berwirausaha atau menjadi entrepreneur gitu ya. Apapun itu ya, kami dari prodi PGSD sudah membekali melalui mata kuliah, sehingga banyak juga alumni UMP, PGSD UMP itu membuka usaha-usaha gitu ya. Kemarin termasuk di UMP juga di CDC kalau tidak salah itu alumni PGSD UMP menjadi membuka cabang catering, kemudian usaha apalagi itu banyak usaha yang dijalankan gitu ya. Kemudian prospek kerja yang lainnya menjadi instruktur. Ini yang membedakan nih mungkin dari prodi PGSD di universitas yang lain ya. Di prodi PGSD UMP nanti kami arahkan untuk memiliki sertifikat yang selain menjadi guru profesional, itu sertifikat untuk instruktur nasional. Ini insya Allah mulai tahun depan programnya akan berjalan. Apa itu instruktur nasional? Jadi instruktur nasional ini sertifikatnya nanti ada melalui LSP UMP, Lembaga Sertifikasi Profesi UMP, yang tercatat dari BSN, Badan Nasional Standar Sertifikasi Profesi. Nah, di program ini nanti mahasiswa mendapatkan sertifikat profesi untuk instruktur nasional dalam bidang pelatihan kependidikan. Misalnya alumni kami nanti bisa menjadi mengadakan sebuah kegiatan, merencanakan sampai kepada melaksanakan dan menilai untuk kegiatan misalnya pelatihan media pembelajaran bagi guru-guru. Nah, itu alumni kami itu memiliki sertifikat lisensi itu gitu ya. Nah, sebetulnya ini bisa dipakai untuk tidak hanya lulusan PGSD, tapi FKIP secara umum bisa menggunakan program ini. Tapi PGSD berkomitmen untuk mengarahkan mahasiswa kami kemudian menjadi alumni yang memiliki sertifikat profesi khususnya untuk instruktur nasional itu. Ya, program-program lulusan kami nanti menjadi apa ya? Yang jelas itu yang kami arahkan gitu.
jadi sudah dibekali sertifikat tingkat nasional tadi. Iya, Keren sekali nasional. itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti lulus dari program studi PGSD, tidak hanya mendapatkan ijazah S1 ya Pak dari PGSD, tapi punya Betul. juga tadi teman-teman unggulannya adalah punya sertifikat yang bisa dipakai di tingkat nasional nih teman-teman. Nah nih Pak, ini ada satu pertanyaan menarik nih Pak dari DM Instagram kami Pak. Karena kan seperti ini Pak, karena kan kalau mau masuk di kuliah kan dari misalnya SMA atau sederajat ya Pak. Nah kan mereka mau masuk nih, nanti kan mereka walaupun tadi seperti yang Bapak sampaikan tidak semuanya hanya bisa jadi guru atau pendidik profesional, terutama di sekolah dasar. Nah tapi Pak, bagaimana sih Pak cara agar anak-anak yang tadinya masih SMA itu, gimana sih Pak cara membekali mereka supaya nanti pada saat terjun di dunia kerja itu Pak, mereka bisa mendidik anak-anak SD Pak yang notabene-nya tuh masih susah Pak diajari Pak. Gimana itu Pak? Maksudnya di proses perkuliahan Di proses ya? perkuliahannya Oke. Pak, seperti itu. Di proses perkuliahan yang jelas melalui pembekal mata kuliah yang ada di kurikulum DPGC, ada mata kuliah kependidikan, kemudian ke-SD-an, kemudian mata kuliah yang lainnya. Di mata kuliah itu tentunya tadi saya sampaikan penguatan untuk untuk profesi seorang guru gitu ya. Nah itu melalui mata kuliah gitu ya. Kemudian karena tadi disampaikan itu bagaimana mendidik anak gitu melalui ekstrakurikuler pun bisa gitu ya. Di PGJ itu ada mata kuliah pramukaan. Mata pramukaan itu dekat sekali dengan anak-anak ya tentunya, karena seorang pelatih pramuka nanti biasanya melatih anak-anak untuk SD gitu ya. Nah di PGSD ada 2 SKS mata kuliah kepramukaan. Selain itu ada kegiatan di UKM, ada bina satuan. Nah tentunya melalui program-program itu mahasiswa kami itu bisa berlatih untuk dekat dengan anak, dia bisa mengajar anak. Nah tentunya kalau dalam bicara masa kurikulum itu ada program-program magang gitu ya, ada program magang 1, magang 2, magang 3. Nah selain itu juga ada magang internasional tentunya melalui KUI di UMP itu. Nah, saya kira itu. Wah menarik nih, tadi ada magang internasional juga nih Pak. Berarti bisa dong Pak mahasiswa PGS nanti ke luar negeri Pak? Bisa, sangat bisa. Jadi tahun lalu itu ada beberapa mahasiswa yang berangkat magang di Malaysia. Jadi selain mata kuliah tadi mata kuliah bahasa Inggris juga ada 4 SKS. Nah di UMP itu kan ada program D1 bahasa Inggris, kami ikuti. Kemudian ditambah lagi ada 4 SKS mata kuliah untuk bahasa Inggrisnya. Jadi dibekali untuk bahasa Inggris yang cukup untuk mahasiswa kami bisa magang di luar negeri. Wah luar biasa tuh teman-teman. Untuk kalian yang pengen daftar PGC teman-teman, nanti bisa ya Pak tadi magang di luar negeri Ya. teman-teman. Itu kesempatan emas sih teman-teman. Nggak semua univ juga ya Pak buka program seperti itu. Betul, Nah ini betul. PGC UMP udah buka teman-teman. Tahun kemarin teman-teman di Malaysia ya Pak. Nah, Malaysia. itu. Jadi buat teman-teman bisa juga nanti kalau mau kuliah di PGC UMP, nanti bisa teman-teman magang di luar negeri teman-teman. Kesempatannya luas sekali ya Pak. Ya. Nah seperti itu. Nah tadi kan bicara tentang melatih kesabaran terutama dari para mahasiswanya Pak untuk nanti melatih di SD sekolah dasar yang notabene-nya anak-anak masih agak susah ya Pak untuk Iya. diajari karena mereka itu lebih suka ke bermain seperti itu ya Pak. Betul. Nah padahal nih teman-teman seperti pada saat ngobrol asyik kemarin teman-teman terutama dengan prodi pendidikan guru anak usia dini teman-teman diceritakan juga karena anak-anak tuh Pak terutama tuh mungkin masih di kelas 1 sampai 3 itu masih dalam usia emas nih. Nah mungkin boleh dong Pak kasih tips nih Pak terutama mungkin buat alumni Pak atau buat calon lulusan di prodi pendidikan guru sekolah dasar Pak yang nanti akan mengajar di sekolah dasar nih Pak. Boleh dong Pak kasih tips mereka supaya nanti pas mengajar bisa sabar dan bisa tepat sasaran nih Pak. Oke. Boleh banget Pak. Baik, jadi buat Anda para alumni atau mungkin guru ya, Ya. Atau nanti calon yang mau lulus Calon Pak, yang mau jadi lulus, begitu. guru profesional Pak terutama. yang jelas begini, ketika mengajar itu yang penting adalah menguasai materi ya. Jadi wajib seorang guru itu menguasai materi. Nah setelah itu yang kedua adalah kemampuan mengolah materi. Nah ini penting nih, kemampuan mengolah materi ini yang pertama adalah dari metode pembelajarannya. Nah pemilihan metode pembelajaran tentunya harus tepat sesuai dengan karakter peserta didiknya, karena karakter peserta didik itu masing-masing sekolah, masing-masing jenjang itu akan berbeda gitu ya. Kemudian
Setelah itu ada pemilihan media dan alat peraga. Nah ini penting, kenapa? Karena masa anak itu adalah masa bermain, gitu ya, tidak bisa 10 menit fokus ke materi, mungkin belum sudah sangat lama gitu ya. Mungkin 5 menit itu udah pengennya main sendiri. Makanya media pembelajaran itu penting, karena apa? Agar anak itu fokus kepada materi yang diajarkan gitu. Nah, media ini juga harus inovatif. Jadi barangkali media yang guru bawakan ini itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari anak gitu ya. Jadi anak mungkin pengen medianya yang menarik, tapi yang guru pakai di situ adalah itu saja misalnya gitu ya. Mungkin bagi anak kan jadi tidak menarik untuk belajar. Nah, tentunya diselingi dengan permainan. Jadi anak itu karena senang bermain, ya, belajar itu tidak hanya di ruangan, maka bisa di luar kelas ya, menggunakan alam untuk belajar. Nah, saya kira itu. Nah, tadi Pak ngomong-ngomong tentang media belajar nih Pak, di PGSD UMP diajarin nggak sih Pak cara bikin media belajarnya Pak? Okay. Nah, kalau iya boleh Pak dikasih gambaran salah satu mungkin Pak ke teman-teman. Jadi begini, media pembelajaran khususnya di BNI akan ini termasuk program unggulan baru nih dari PGSD. Jadi PGSD mahasiswa kami nanti akan dibekali dengan namanya program unggulan kelas media designer. Jadi ada 3 kelas. Yang pertama kelas media 3D, yang kedua kelas media ilustrasi, kemudian yang ketiga kelas media saya lupa tadi ya, kelas media untuk sebentar ya Mas. Ada aja Pak. Karena ini program baru, ini memang belum kami jalankan, tapi sudah kami rencanakan. Ada media grafis. Nah, ini kenapa program unggulan ini kami konsepkan, karena mahasiswa kami ini harus mampu merancang media pembelajaran tadi untuk siswa-siswanya itu agar tertarik untuk belajar. Nah, media grafis di sini nanti karena eranya kan sekarang era komputer ya. Jadi makanya era digital ya. Jadi masa kami harus mampu mendesain media pembelajaran melalui atau menggunakan fitur-fitur digital kan gitu. Kemudian media 3D. Media 3D di sini adalah alat peraga yang digunakan bisa dibawa ke kelas, gitu, bisa digunakan di mana saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah gambar ilustrasi. Jadi seorang guru itu harus mampu membuat cerita. Nah, cerita ini juga harus mampu guru buat dalam bentuk ilustrasi, gitu ya. Jadi dalam sebuah bacaan kalau misalnya tidak ada gambar bisa menarik nggak menurut Masnya? Kurang menarik ya. Menarik. Makanya bahasa kami kalau misalnya membuat bahan cerita tidak diiringi dengan dilengkapi dengan ilustrasi. Nah, ini anak-anaknya pasti tentunya kurang tertarik untuk membaca. Nah, tentunya melalui 3 program 3 kelas ini diharapkan nanti mahasiswa kami itu bisa membuat media yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, ini mulai tahun ini kami rancang untuk programnya, karena ini kelasnya ini adalah kelas terbatas, artinya tidak wajib sebetulnya, tapi ini adalah program unggulan yang minat mahasiswa itu di kelas yang mana, misalnya kelas yang grafis ya fokus ke situ, kemudian kelas yang 3D ya fokus ke situ, atau yang ilustrasi, karena tidak semua mahasiswa kan memiliki keterampilan itu. Saya kira itu. Nah itu Pak, tadi langsung ada penanya pertama nih Pak dari @lintang KYLMZ. Nah itu kelas medianya berlakunya kapan nih Pak? Nah mungkin boleh diceritakan kepada yang nonton nih Pak, kira-kira kapan? Insya Allah mulai tahun depan. Ini sedang kami rancang untuk programnya gitu. Mulai tahun depan, artinya mudah-mudahan masa pandemi ini cepat selesai gitu, sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat begitu. Karena perkuliahan juga sekarang masih online ya Pak? Masih online gitu, masih online. Karena ini praktek, jadi tentunya kan kita permasalahan di sebuah perguruan tinggi kan untuk mata kuliah yang sifatnya praktek itu kan menjadi terkendala sekali. Terutama dari itunya Pak, dari medianya ya Pak, ya, karena harus kesini ya Pak, harus membuat. Iya betul, harus tatap muka, harus membuat praktek. Harus praktek. Karena belajar dari praktek itu lebih
efektif seperti Lebih itu. Pak. efektif daripada jarak jauh, Cuma Pak. jarak jauh, cuma lihat video Iya. gitu, karena teman-teman bingung, apalagi kalau ngomongin soal misalnya ada yang sinyalnya kurang. Ya, kuat betul. gitu ya, Pak. Betul. Nah itu teman-teman masih ditunggu untuk teman-teman yang ingin bertanya nih teman-teman. Mumpung kita masih di tengah-tengah acara nih teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya teman-teman, ada persembahan spesial nih teman-teman dari Kak Budi dan salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pertama tadi ya Pak yang punya skill potret nih teman-teman. Ya teman-teman silakan mati dulu. Satu persembahan dari Kak Budi dan mahasiswa PGSD UMP. Aku bisa dengan cara yang sering disegel kita.
Ya, penonton setia Instagram @pmb_ump, jumpa lagi bersama kami masih di program Ngobrol Asyik teman-teman. Ya, pada sore hari ini kita ngobrol bareng bersama Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar teman-teman. Nah, nih buat teman-teman yang baru gabung, teman-teman yang ketinggalan dari awal tadi, nanti bisa langsung saja lihat di Instagram TV @pmb_ump teman-teman. Nanti bisa nonton dari awal sampai sekarang ya Pak, sampai akhir nanti bahkan teman-teman. Karena nanti akan kita save di @pmb_ump nih teman-teman. Melanjutkan tadi apa diskusi pada sore hari ini teman-teman, sudah ada penanya nih Pak, beberapa penanya Pak tadi tentang dari PGS ini Pak. Nah, untuk media yang tadi nih Pak, berarti programnya berbasis IT ya Pak? Gimana nih Pak buat yang tadi Pak? Yang berbasis IT tadi ya. Dari yang media tadi Pak? Medianya itu yang desain grafis ya. Desain grafis. Nah, untuk ilustrasi nanti berkaitan dengan seni kriya dia menggambar ilustrasi di kertas gitu ya. Kemudian untuk 3D kan pasti dia menggunakan alat-alat dan bahan yang tersedia, kemudian disusun media pembelajaran. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, nih Pak buat teman-teman Pak, terutama yang penonton dari SMA, MA atau sederajat nih Pak, ada persyaratan khusus sih Pak? Ada persyaratan khusus nggak sih Pak untuk mendaftar di program studi pendidikan guru sekolah dasar Pak? Oke. Apakah harus dari jurusan IPA, IPS atau gimana nih Pak? Untuk saat sekarang jadi menjadi seorang guru itu sebetulnya panggilan hati ya. Siapapun itu latar belakangnya, itu silahkan bisa mendaftar di prodi PGSD, baik itu jurusannya IPA, IPS, bahkan yang SMK. SMK itu sekarang banyak ya jurusannya ya, ada tata boga, tata graha itu ya, administrasi misalnya, itu silahkan untuk prodi PGSD terbuka untuk semua jurusan SMA atau SMK. Luar biasa teman-teman. Nah nih Pak, tadi kan terbuka untuk semua ya Pak. Yang perlu disiapkan oleh teman-teman nih Pak, apa Pak sebelum daftar di prodi pendidikan guru sekolah dasar nih Pak? Oke. Yang pertama adalah begini, menjadi seorang guru adalah panggilan hati, panggilan jiwa. Jangan sampai ada mendaftar di PGSD karena paksaan orang tua begitu ya. Jadi yang perlu dijawab adalah mental seorang calon mahasiswa nanti memang betul-betul pengen jadi guru gitu ya. Itu dulu. Nah, kemudian kalau toh misalnya tadi saya sampaikan prospek kerja tidak hanya guru, setelah lulus mau jadi apa, prospeknya silahkan bisa dipilih kan begitu ya. Jadi kalau syarat-syarat tentunya pendaftaran, nah silakan ikut saja di syarat-syarat di PMB ada rapot. Kalau ada yang berprestasi silakan bisa ikut biasa prestasi dan sebagainya. Hanya itu saja. Nah, bisa banget. Jadi buat teman-teman nih yang pengen daftar di program studi pendidikan guru sekolah dasar, bisa banget teman-teman lewat di jalur smart teman-teman. Cukup buka laman smart.pmb.ump.ac.id teman-teman. Cukup pakai nilai rapot dan tes kesehatan teman-teman. Nanti diupload. Jadi teman-teman bisa daftar tetap di rumah aja teman-teman. Nanti diupload online di laman tersebut, nanti ditunggu 1 minggu kemudian akan langsung keluar hasilnya, seperti itu Pak. Terutama untuk teman-teman yang ingin daftar di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini buat teman-teman lain nih yang ingin bertanya, boleh banget nih teman-teman, mumpung ada tamu spesial ya Pak, Kaprodi dari pendidikan guru sekolah dasar nih. Terutama buat teman-teman yang ingin tanya seputar PGSD dari teman-teman, nanti boleh banget. Atau misalnya teman-teman masih malu nih teman-teman untuk tanya, nanti bisa tanya langsung teman-teman di WA center kami teman-teman di nomor 0811291126 teman-teman. Insya Allah akan kami balas di jam kerja teman-teman. Nah nih Pak, sudah ada penanya lagi nih Pak. Oke. Pak Dedi, 2 pertanyaan aku di notis, dapat kaos nggak Pak? Nah, ada yang tanya gitu Pak. Oh, bisa, nanti silakan hubungi saya aja di prodi. Biasa tuh teman-teman. Sebelum ini mungkin saya minta kesempatan untuk launching ini. Nah, ini Boleh Pak. ada tagline branding terbaru untuk di PGSD UMP. Nah, ini seperti kaos yang saya kenakan nih. Nah, ini branding terbaru nih. Ini teman-teman bisa lihat, teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa di PGSD UMP Educating Generation. Nah, ada di-share juga nggak Pak di Instagram PGSD Pak? Ada. Boleh Pak dikasih tahu Instagramnya PGSD UMP Pak? Instagram PGSD Apa nih? PGSD UM Purwokerto. Bisa di follow teman-teman Nah, PGSD silakan. @PGSD UM Purwokerto ya Pak? Ya. Oke. Nah, ini terkait dengan educating generation ya, ini ada logo terbaru di sini ya. Jadi ini mungkin sebelumnya belum ada, tapi ini adalah semangat saya untuk
membuat mahasiswa kami ini betul-betul menjadi lulusan yang bisa mendidik generasi gitu ya. Nah, di sini ada logo di sini kami buat, di situ ada buku ya. Buku ini kan sumber ilmu ya. Kemudian di situ ada siluet wajah antara pendidik dan anak didik, tuh ada 2 siluet ya. Kemudian di sini ada pohon. Nah, filosofi pohon ini kan ketika sudah besar, nah ini bisa menjadi peneduh, bisa menjadi bisa bermanfaat bagi kehidupan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ini makna atau semangat kami untuk mahasiswa kami ini nanti harus bisa mendidik generasi agar nanti generasi berikutnya atau generasi masa depan Indonesia ini bisa menjadi berguna untuk lingkungannya atau yang di sekitarnya, menjadi peneduh atau bermanfaat bagi sekitar. Nah, itu juga menjawab dari pertanyaan Sofia Sifarhartini atau 23 dari Pak yang tanya tentang makna di kaos Bapak. Nah, tuh langsung terjawab ya, luar biasa. Kemudian ada lagi nih Pak yang tanya Pak dari Mr. Megawati, salah satu kunci lolos PBG itu apa Pak? Wah nih, PGSD ke PBG nih teman-teman. Tahapnya apa saja Pak yang harus dilalui oleh mahasiswa dan biaya tambahannya untuk dibocorkan nih Pak? Aduh. Iya. Kalau untuk PPG itu sebetulnya sudah ada kaprodinya sendiri ya. Kalau jalur PPG nanti barangkali nanti diundang ke sini nanti bisa menjelaskan ya Mas ya. Tapi yang jelas mahasiswa kami itu kan disiapkan untuk arahnya bisa lolos PPG. Tentunya ketika mahasiswa kami itu kuliah dengan sungguh-sungguh, mengikuti perkuliahan dengan benar, kemudian mengikuti kegiatan yang PGSD, insya Allah nanti kalau rezekinya pasti dia akan lolos PPG. Nah, kalau masalah biaya tentunya itu dari prodi PBG sendiri yang menentukan, atau dari universitas. Saya kira itu. Iya Pak, tuh, teman-teman. Walaupun melenceng tetap dijawab ya Pak. Iya. Biasa teman-teman. Nah nih Pak, ada nih Pak, kan ini di masa pandemi nih Pak, seperti ini Pak. Nah, mungkin buat teman-teman nih Pak, terutama yang sudah lulus Pak, sudah jadi guru gitu Pak. Nah nih Pak, boleh dikasih dong Pak tips dalam pembelajaran, terutama pembelajaran daring nih Pak, untuk para guru, terutama guru sekolah dasar Pak, pada masa pandemi seperti ini Pak. Oke. Saya kira untuk pembelajaran daring dari misalnya khususnya sekolah-sekolah negeri ya, itu dari pemerintah sudah menyiapkan platform sendiri ya. Atau sekolah swasta misalnya madrasah biasanya menggunakan WA group gitu ya, tugas-tugasnya gitu. Yang terpenting adalah begini, ketika memberikan materi dan tugas itu betul-betul dikontrol gitu. Kemudian jangan sampai, karena begini, anak-anak itu kalau dikasih tugas biasanya tidak mengerjakan tapi malah main game kan begitu ya. Nah, itu kadang kalau misalnya guru hanya sekedar share materi kemudian dikumpulkan tugasnya, nanti anak-anak itu bisa mengerjakannya semaunya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada batasan waktu nih misalnya, kemudian perlu diperhatikan juga begini, tidak semua orang tua itu memiliki HP. Karena misalnya orang tua anaknya 3, misalnya sekolah semua, HP-nya cuma 1. Nah, nanti gimana itu cara? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jadi untuk memberikan tugas-tugas materi juga penting bagi guru untuk mengetahui kondisi siswa itu seperti apa. Nah, ya, tentunya harus ada kebijakan-kebijakan. Nah, kemudian setelah materi itu disampaikan, sudah ada tugas-tugas, tentunya seorang guru wajib untuk memberikan umpan balik. Nah, ini penting, jangan sampai hanya sekedar memberikan tugas tapi tugasnya tidak diberikan umpan balik. Nanti apa gunanya itu? Saya kira itu. Wah, luar biasa tuh Pak. Nah tuh Pak, kemudian kan tadi tentang tips dari daringnya Pak. Nah ini buat tips dari penilaiannya nih Pak, seperti apa? Karena online kan Pak, karena mungkin kan kalau misalnya nih di SMA atau SMP sederajat Pak, kan mereka masih agak, terutama musim udah diatur ya Pak. Nah kalau di sekolah dasar ini gimana sih Pak cara buat mengasesornya Pak atau menilainya Pak, seperti itu di pembelajaran daring? Iya, untuk menilai tentunya karena seorang guru itu untuk kurikulum sekarang itu kan kurikulum 2013 penilaiannya otentik gitu ya.
Jadi akan lebih bagus penilaiannya adalah guru menilai langsung apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian hasil dari pekerjaan siswa misalnya dalam bentuk portofolio. Tapi memang kalau pembelajaran daring ini kan agak susah, tatap muka saja kan tidak kan begitu ya. Bisa. Ya bisa menggunakan bukti-bukti otentik misalnya hasil pekerjaannya adalah difoto kemudian dinilai oleh guru gitu ya. Tapi untuk menilai ini juga perlu karena pekerjaannya di rumah barangkali itu murni bukan murni hasil dari siswa ya itu kan kadang begitu ya, gitu ya, orang tua. Tapi ya tentunya guru juga harus bijak mempertimbangkan penilaian itu gitu ya. Kalau masih dalam batas-batas wajar, saya kira penilaiannya juga perlu dipertimbangkan, jangan dinilai nol karena gara-gara ini yang mengerjakan orang tua. Bagaimana nanti anak sakitnya kalau begitu. Tapi kalau misalnya guru memberikan saran-saran kemudian ada umpan balik, saya kira nanti di situ ada proses belajar. Yang penting adalah sebetulnya bukan hasil ya, karena penilaian itu akan lebih bagus dari prosesnya gitu. Kalau dari hasil akhirnya itu belum tentu itu melalui proses yang benar gitu. Jadi guru lebih menekankan prosesnya, saya kira itu sih kuncinya untuk penilaian di masa Covid ini. Luar biasa teman-teman. Jadi lebih dari proses ya Pak. Karena hasil itu emang hasil tergantung dari proses. Tapi kalau prosesnya keren luar biasa, pasti insya Allah hasilnya juga lebih ya Pak, luar biasa. Karena proses tidak mengkhianati hasil ya Pak. Nah Pak, sudah ada pertanyaan lagi Pak lewat DM Instagram kami Pak. Pak untuk di Prodi PGSD Pak, organisasinya apa aja sih Pak? Nah, boleh dijawab Pak kepada teman-teman nih Pak yang bertanya Pak. Di posnya di Prodi PGSD yang pertama ada himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Kalau boleh sombong sedikit, dulu saya ketua himpunan yang pertama karena waktu saya angkatan pertama termasuk alumni nih. Iya. Kemudian ada juga untuk organisasi dari IMM ya. IMM Insan Kamil. Kalau di Prodi PGSD itu ada Komisariat Insan Kamil. Ada 2 organisasi itu yang memang itu di PGSD. Kalau di universitas itu tentunya ada UKM. Banyak sekali yang bisa diikuti. Luar biasa teman-teman. Jadi jangan ragu ya Pak, untuk teman-teman yang ingin daftar, teman-teman sudah lengkap sekali dari organisasinya, tadi juga dari keunggulan prodinya nih teman-teman. Ini masih ditanya nih, masih ditunggu ya Pak. Kami tunggu pertanyaan untuk teman-teman yang ingin tanya teman-teman. Karena di sini kita waktunya terbatas ya Pak. Ya. Kita tidak bisa berlama-lama teman-teman karena waktu juga sudah hampir habis nih Pak. Nanti juga ada sebelum kita usai teman-teman ada satu penampilan terakhir teman-teman dari Kabudi dan Duta Mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya Pak. Ya. Nah itu teman-teman. Jadi boleh teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komen di situ, nanti insya Allah akan langsung dibalas oleh Pak Dedi selaku Kaprodi di sini. Atau jika teman-teman malu nih ingin bertanya, nanti bisa lewat WA center kami di nomor 0811291126. Nah kemudian nih teman-teman, saya ingatkan kembali kalau teman-teman ingin daftar di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar bisa lewat jalur smart teman-teman. Mumpung masih gelombang 2 teman-teman, karena bulan Juli besok sudah masuk gelombang 3 teman-teman melalui laman smart.tmb.ump.ac.id teman-teman. Cukup pakai nilai rapot dan tes kesehatan aja nih, praktis ya Pak, dan kalian bisa di rumah aja tetap teman-teman, seperti itu. Nah nih terakhir nih Pak, mungkin sebelum kita menutup acara sore ini Pak, buat teman-teman nih Pak yang masih ragu Pak untuk mendaftar di program studi pendidikan guru sekolah dasar nih Pak, boleh dong Pak dikasih tips atau saran tuh biar mereka yakin sekali Pak untuk mendaftar di program studi PGSD Pak. Buat kalian para calon mahasiswa yang mungkin saat ini masih bimbang nih milih prodi apa gitu ya, jurusan apa gitu ya, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Prodi PGSD UMP. Yang pertama, ini dosen kami itu sudah banyak berkualifikasi S3 doktor gitu ya. Kemudian profesornya juga sudah 2. Nah, kemudian sedang studi S3 juga banyak gitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan program-program keunggulannya yang berbeda dengan prodi-prodi di universitas yang lain. Kemudian yang jelas prospek kerja dari lulusan PGSD UMP tadi selain menjadi guru profesional bisa menjadi wirausahawan atau entrepreneur, kemudian tadi menjadi instruktur nasional yang saat ini belum ada di program studi PGSD dimanapun. Saya kira itu. Nah itu teman-teman, karena waktu kita di sini sudah hampir habis nih teman-teman.
Jadi kita di sini pamit undur diri ya Pak. Oke. Dari saya Kak Amir dari Biro Publikasi dan Admisi Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengucapkan terima kasih nih buat para milenials penonton Instagram @pmbump, dan di sini ada Pak Dedi ya Pak dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nanti kalau teman-teman masih ingin tanya lanjut tentang prodi PGSD bisa langsung ya Pak. Tadi di WA Center. Oh ada WA Center juga Pak. Centernya. Boleh Pak nih WA Center PGSD Di nih, WA teman-teman. centernya di 0811 2681 678. Silakan 24 jam. Tuh luar biasa teman-teman, 24 jam teman-teman. Nah, Ya, ulangi ya. ulangi lagi nih teman-teman. Dicatat teman-teman. Catat ya, 0811 2681 678. Nah, itu teman-teman. Bisa dicatat teman-teman. Nanti bisa langsung tanya ke situ teman-teman, terutama untuk yang pengen tahu lebih rinci ya Pak tentang Ya. PGSD. Ya. Teman-teman. Nah, itu teman-teman. Ya, buat yang lain karena waktunya sudah habis ya Pak. Terima kasih. Kami undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan pada hari besok teman-teman, karena besok adalah ngobrol asik terakhir teman-teman dengan prodi Teknik Sipil UMP teman-teman. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.